dengan kebenaran yang dipahami di zaman saat ini. Walaupun secara substansinya sama, namun dalam terapannya akan berbeda. Misalnya, mengenai salah satu penggalan ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah katakan, "Waqurna fi buyutikunna." Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Seiring perkembangan zaman, tafsir ayat ini pun kembali berubah. Sesuai dengan zaman di mana kemudian kondisi sudah berubah dan ruangnya juga sudah berubah. Misalnya, Said Qutb mengatakan ayat ini bukan mewajibkan wanita untuk tinggal di rumah, melainkan dipersilahkan wanita untuk berkarya dan berkreasi di luar rumah. Maka kita dapati pelajaran dari para ulama tersebut bahwa tafsir terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang didekati menggunakan akal, maka ia harus sesuai dengan konteks ruang dan zaman yang melingkupinya. Jangan sampai tafsiran itu dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami tidak akan membahas mengenai ulasan buku dulu ya, tapi sanggahan mengenai video yang tadi teman-teman bisa lihat. Video cuplikan ya dari Habib Ja'far. Perlu diketahui video yang tadi diputar kami dapatkan dari Salafiyun TV, channel YouTube yang bernama Salafiyun TV ya. Jadi jika ada pemotongan video ataupun edit seperti tulisan-tulisan di dalam videonya, itu bukan perbuatan kami ya. Jadi itu kami dapatkan dari channel Salafiyun TV. Oke, yang perlu digarisbawahi mengenai perkataan Habib Ja'far yang mengatakan bahwa tafsir Al-Ahzab ayat 33 berubah seiring berkembangnya zaman katanya ya, dengan mengambil pendapat dari Sayyid Qutb katanya. Ya, jadi berkembang seiring perkembangan zaman dan wanita silahkan berkarya dan berkreasi di luar sana katanya ya. Seperti itu, didapatkan dari Sayyid Qutb katanya. Oke, akan kami bahas apakah benar Sayyid Qutb berkata demikian. Kita bahas Al-Ahzab ayat 33 ada di jilid yang ke-9 tafsir fi Zilalil Quran. Jilid yang tebal ya, ini seperti ini. Jadi fi Zilalil Quran itu ada dua jenis yang saya tahu. Yang tebal ini totalnya ada 12 jilid, sedangkan ada yang jenisnya tipis-tipis itu. Yang ini yang tipe tebalnya ya, ada di jilid 9 halaman 259. Langsung membahas Al-Ahzab dari ayat 32 sampai 34 karena pembahasannya masih sama ya, mengenai tabaruj dan sebagainya, mengenai ayat istri-istri Nabi dan sebagainya. Oke, akan kita bahas ya. Pembahasan mengenai waqorna fi buyutikunna ada di halaman 262, 3 halaman selanjutnya ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dijelaskan di sini secara bahasa, makna dari waqoro yaqoru adalah bermakna berat dan menetap. Namun bukanlah makna dari pernyataan itu bahwa mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi yang dimaksudkan adalah isyarat bahwa rumah mereka adalah fondasi pokok dan utama bagi kehidupan mereka. Rumah mereka lah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka, sedangkan yang selain daripada itu, maksudnya selain daripada di rumah adalah sekunder, di mana mereka seharusnya tidak merasa berat berpisah dan harus menetap di dalamnya. Maksudnya tidak harus merasa berat berpisah dan harus menetap di rumah ya. Tempat-tempat sekunder itu hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu dibutuhkannya. Sekali lagi, tempat-tempat sekunder itu alias yang di luar rumah hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu dibutuhkannya. Sayyid Qutb dengan tegas mengatakan bahwa perempuan lebih baik tinggal di rumah. Ya, karena di rumah adalah fondasi pokok, primer, dan utama daripada harus di luar. Hal ini pun sejalan dengan penafsiran dari Ibnu Katsir ya, bisa dilihat di sini. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, yaitu tetaplah kalian perempuan di rumah-rumah kalian, dan janganlah keluar rumah tanpa adanya suatu keperluan. Tanpa adanya suatu keperluan di antara hajat-hajat keperluan syar'i. Jadi boleh keluar selama ada suatu keperluan yang diperbolehkan secara syar'i. Salah satunya adalah seperti sholat di masjid. Salah satunya ya.
Rumah merupakan tempat yang disediakan Allah bagi wanita-wanita yang menemukan hakikat dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Wanita-wanita yang tidak terkontaminasi, menyimpang, dan dikotori oleh syahwat. Jadi wanita-wanita yang di rumah, menurut Sayyid Qutb, adalah wanita yang tidak terkontaminasi dan menyimpang, ya, dan tidak diperbudak oleh tugas-tugas yang sebetulnya bukan tugasnya yang telah disediakan oleh Allah dalam fitrahnya. Maksudnya tugas untuk keluar mencari nafkah adalah tugas laki-laki, ya. Guna mempersiapkan lingkungan yang baik dan melindungi generasi yang tumbuh di dalamnya. Islam mewajibkan pemberian nafkah atas laki-laki sebagai suatu yang fardu, seperti yang tadi dijelaskan, sehingga memberikan kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk mempersembahkan segala tenaga, waktu, dan limpahan kasih sayang dan hati dalam mengawasi dan membimbing generasi yang mulai merangkak dan tumbuh. Juga mempersiapkan tugasnya dalam kedudukannya sebagai istri untuk membina sistem keluarga, keharumannya, dan kecerahannya. Hakikat rumah tangga tidak akan terwujud bila tidak diciptakan oleh seorang wanita. Keharuman rumah tangga tidak akan semerbak bila tidak diembuskan oleh seorang istri. Kasih sayang dalam rumah tangga tidak akan tersebar melainkan di tangan seorang ibu. Jadi wanita, istri, dan ibu yang menghabiskan waktunya, tenaganya, kekuatan ruhnya dalam bekerja dan berkarir tidak menyebarkan apa-apa dalam kehidupan rumah tangga. Jadi yang keluar menurut Sayyid Qutb tidak menyebarkan apa-apa dalam kehidupan rumah tangga, melainkan hanya tekanan, kelelahan, dan kebosanan. Baik, kita lanjut. Sesungguhnya, keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja merupakan bencana. Di sini Sayyid Qutb pun mengatakan, walaupun wanita keluar karena alasan bekerja itu merupakan sebuah bencana, ya, yang hanya diperbolehkan bila kondisi darurat terjadi. Ya, yang hanya diperbolehkan bila kondisi darurat terjadi. Jadi bekerja boleh asalkan kondisinya darurat. Ya, bukan sebatas mengejar karir dan sebagainya. Bekerja yang darurat seperti apa? Misalkan tidak ada orang yang bekerja dan sedangkan si wanita itu adalah tulang punggung. Itu darurat dan diperbolehkan dari pembahasan awal secara syar'i, ya. Sedangkan bila manusia menganjurkannya padahal mereka mampu menghindari, jadi bukan darurat. Mampu menghindari hal itu, maka itu telah berubah menjadi laknat yang menimpa ruh-ruh nurani-nurani dan akal dalam zaman yang terbalik, keji dan sesat. Sedangkan keluarnya wanita bukan karena mengejar karir dan bekerja. Maksudnya adalah bekerjanya wanita bukan karena sesuatu hal yang darurat, ya. Yaitu keluar untuk bercampur baur dengan lelaki, ikhtilat. Bersenang-senang, bersenda gurau, dan beranjang sana dalam klub-klub dan perkumpulan-perkumpulan, itulah kubangan dalam lumpur hitam yang menjerumuskan ke dalam kehidupan binatang. Masya Allah, Sayyid Qutb benar-benar tegas dan juga keras mungkin, ya, bagi sebagian orang, mengatakan bahwa wanita yang keluar karena alasan bekerja yang bukan sesuai dengan alasan syar'i dikatakan seperti itu, ya. Lalu bagaimana dengan perkataan Habib Ja'far yang tadi berkarya dan berkreasi di luar sana? Itu maksudnya apa? Apakah yang contoh yang pertama yang keluar sesuai dengan koridor syar'i ataukah yang kedua ini? Oke, itu bisa dikembalikan kepada pendengar, ya, kepada teman-teman sekalian, yang mana maksudnya itu, yang lebih mendekatinya, ya, dan yang mana yang biasanya lebih dipahami oleh para pendengar saat mendengar ceramahnya Habib Ja'far tadi, ya. Oke, kita lanjutan ayat 33. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Mujahid berkata, wanita keluar dan berjalan di antara laki-laki, itulah gambaran tabaruj jahiliyah dahulu. Bagaimana Sayyid Qutb melihat ini semua? Coba lihat, ya. Nas Al-Quran mengisyaratkan tabaruj jahiliyah bahwa ia merupakan peninggalan abad jahiliyah, di mana orang-orang yang telah melampaui abad jahiliyah itu harus menanggalkannya. Seyogianya mereka telah mencapai persepsi idola dan cita rasa yang lebih tinggi dan membebaskan diri dari persepsi idola dan cita rasa jahiliyah. Jahiliyah itu bukanlah periode sejarah tertentu dalam waktu yang terbatas. Namun sesungguhnya ia adalah kondisi dan situasi masyarakat dalam bentuk tertentu yang memiliki persepsi tertentu tentang kehidupan. Jadi jahiliyah pun bisa diterapkan dalam sekarang, ya. Kemungkinan adanya kondisi ini dan persepsi ini adalah sangat mungkin pada zaman manapun dan tempat manapun. Jadi kondisi dan persepsi itulah yang menjadi tolak ukur ada tidaknya jahiliyah di suatu tempat dan suatu zaman. Dengan standar ini, kita menemukan diri kita sedang berada di alam jahiliyah yang membabi buta. Jadi Sayyid Qutb mengatakan jika kita
Jika lingkungan berperilaku tabaruj sebagaimana yang dijelaskan tadi, kita berada di alam jahiliyah yang membabi buta, perasaan yang membatu, persepsi binatang yang jatuh hingga ke derajat yang paling hina dan rendah dari seluruh manusia. Kita menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada kebersihan, kesucian, dan keberkahan menjalani kehidupan dalam masyarakat seperti ini, yang tidak menjalani dan menjadikan pegangan sarana-sarana penyucian dan kebersihan yang ditentukan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menyucikan diri dari kotoran dan membebaskan diri dari jahiliyah yang pertama. Tapi cukup mungkin ya, sudah didapatkan poin-poin, dan yang bisa kami simpulkan justru malah sebaliknya dari apa yang diucapkan oleh Habib Jafar tadi ya. Yang kata Habib Jafar, silakan untuk keluar dan berkreasi di luar sana. Maksudnya itu apa itu ya? Justru yang kami pahami dari perkataan Said Qutb adalah perempuan untuk lebih baik tinggal di rumah dijadikan sebagai prioritas kebutuhan primer di rumah daripada harus keluar ya. Jadi keluar itu menurut Said Qutb diperbolehkan selama itu adalah kondisi darurat dan diperbolehkan oleh koridor syariat. Contoh seperti yang tadi Ibnu Katsir bilang, seperti keluar masjid. Lalu ada beberapa riwayat juga bahwa sahabiah ikut membantu perang ya, jadi memberikan pasokan minuman kepada para mujahid, untuk memberikan minuman kepada para mujahid. Jadi itu pun boleh keluar ternyata ya, selama diperbolehkan oleh koridor syariat. Oke, bisa disimpulkan oleh teman-teman sendiri. Jadi menurut saya Said Qutb tidak benar mengatakan silahkan untuk keluar sebebas-bebasnya berkreasi di luar sana. Justru sebaliknya dari itu ya. Semoga video ini bisa membantu. Semoga kami diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Habib Jafar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.